Halo semuanya, balik lagi di channel gue dan hari ini gue pengen ngeganti oli di MT25. Nah, kebetulan olinya udah ada, ini udah di depan kita, bisa dilihat. Ini olinya bukan oli buat motor ya, jadi silahkan kalian kalau mau langsung skip ke video yang lain, monggo. Cuma hari ini gue bakal pakai oli yang bukan untuk oli motor. Jadi bisa dilihat di sini bahkan di kemasannya ada gambarnya uh, semi truck alias tronton, terus truk pickup truck ataupun ekskavator. Jadi ini sebenarnya adalah oli buat oli kendaraan berat, heavy duty vehicle kayak contohnya ya yang ada di gambar-gambar ini. Nah, ini itu dari brand mobil Delvac. Ini yang modern, tipenya 15W40 Super Defense API CI4 ya. Jadi ini oli buat kendaraan diesel heavy duty. Ya, kayak gitu. Kita lihat aja langsung ke botolnya. Di bagian belakangnya kayak begini nih. Ini depannya nggak ada yang menarik ya, cuma seperti biasa kayak gini doang. Ini itu adalah versi terbarunya dari mobil Delvac MX kalau nggak salah ya. Ini versi kemasan barunya ya. Kalau yang lama namanya mobil Delvac MX 15W40, tapi ini sekarang kemasannya berubah jadi kayak begini dan diganti nama jadi Super Defense. Bisa dilihat di sini ada data ya, ada sedikit promosi dari mobil Delvacnya. Dibilang ini adalah long oil drain interval, oli yang bisa buat kalian drain dengan jarak yang jauh lebih panjang dibandingkan oli standar. High temperature protection, engine protection, biodiesel compatibility. Ingat ini motor 4 tak bensin, jadi nggak akan ada biodiesel. Heavy load, jadi buat kendaraan yang kerja keras. Ini penjelasan segala macam. Dan kalau kalian tanya, bang ini aman buat MT, sejujurnya yang di dalam ini olinya itu pakai mobil Delvac MX. Makanya gue nyari mobil Delvac MX, kebetulan nggak ada. Gue cari, oh ternyata udah berubah nih, udah berubah jadi mobil Delvac Super Defense ini. Dan gue belinya dari ini nih, dia ngasih stiker ya dari Aspeksia, nanti link pembeliannya di bawah. Kebetulan juga dikasih stiker satu lagi, long drain interval community. Ini gue ikut komunitasnya karena gue pakai oli diesel ataupun oli mobil itu dari 2015 ya, emang belum terlalu lama lah, baru sekitar 8 tahunan. Gue pertama kali pakai di Supra X ya, motor gue dulu Supra X 125, terus habis dari Supra X pindah ke Xeon, itu pakai Mediterranean SX dari Supra X ya, itu pakai Mediterranean SX 15W40. Terus dari Xeon ada rezeki gue pindah ke NMAX. NMAX itu gue pakai Total Quartz 7000 yang pernah gue review, ada di pojok kan atas ya videonya. Itu olinya sampai sekarang masih gue pakai, cuma karena total harganya rada-rada mahal sekarang, udah nggak seekonomis dulu. Mungkin gue nanti bakal ganti ke brand lain atau gue nyari yang mungkin yang lebih bagus untuk NMAX. Terus untuk motor kopling basah begini, gue putusin pakai mobil Delvac modern ini karena gue pakai di Supra X itu kan koplingnya kopling basah alias kopling kecelup oli. Dari 2015 gue pakai sama sekali nggak ada masalah slip dan merusak mesin atau apa, nggak ada masalah. Dan di MT ini gue pakai kemarin sampai ke Jogja segala macam nggak ada gejala slip sama sekali. Dan gue udah pakai oli ini sekitar, kita lihat ya sama-sama di speedometer, kita pakai sekitar 3074 kilo ya, 3000-an kilo. Jadi menurut gue udah saatnya ganti. Walaupun kalau kalian make bisa 4000 5000 itu sebenarnya nggak masalah ya, cuma balik lagi ini oli itu murah murah banget. Harganya itu 1 liter sekitar 45.000 ketika gue beli, jadi untuk 2 liter ini 90.000. Jadi menurut gue udah murah banget. Kenapa gue harus ngehemat-hemat? Karena iya, lu ibaratnya ganti oli di bengkel manapun untuk 2 liter itu nggak mungkin di bawah 100.000 ya, hampir tidak mungkin. Ini di bawah 100.000 udah cukup murah, dan gue putusin buat ganti aja. Kalau ditanya reviewnya gimana bang selama 3000 kilo, nggak ada masalah sama sekali. Oper gigi empuk, enak, up and down segala macem nyaman. Tarikan tetap oke. Cuma dia cocoknya pas waktu buat touring, karena ini motor kan gue pakai cuma buat touring ya. Dia
Kalau panas enak, tapi kalau masih dingin dia masih agak nahan sedikit. Jadi gue harus nunggu begitu bener-bener agak panas, mungkin kayak 10 kilo 15 kilometer jalan, mesin panas banget. Nah, dia baru tenaganya keluar semua gitu. Dan ya gue bilang sih, kalau orang bilang eh masalah bikin kopling selip atau mesin rusak segala macam, ya dari 2015 sih kendaraan gue semua pakai oli ini, yang motor ya, oli-oli diesel, oli-oli mobil, bukan oli motor. Gue nggak pernah pakai oli motor di motor karena harganya tidak ekonomis menurut gue, tidak ekonomis sama sekali. Dan 2000 km aja udah keok ya, rata-rata 2000 km udah keok. Sementara kalau di sini masih oke banget. Di Nmax udah 2000 kilo, si total itu masih oke banget. Cuma ya nanti mungkin gue ganti sekitar 3000-an kilo lah, gue bakal ganti oli Nmax. Nah, ini langsung aja kita bakal bongkar, tapi gue nggak akan nunjukin kalian gimana cara bongkarnya karena udah banyak banget. Sebenarnya sederhana cara bongkarnya, kalian buka undercooling ini nih, kalian lepas semua pakai kunci L. Terus yang perlu kalian lakukan adalah baut tapnya itu ada di sana tuh, di ujung sana. Gue lupa ukuran 12 atau 14, itu tinggal kalian buka, nanti dia ngedrain. Nah, kalau masalah filter olinya, filter oli ini kebetulan sebelum ke Jogja itu gue udah ganti. Jadi kalau gue standarisasinya adalah 2 kali ganti oli mesin, ganti oli ini, baru 1 kali ganti filter. Jadi kemarin kan udah ganti, sekarang enggak, nanti yang berikutnya ganti lagi. Nah, filter olinya pun di sini gue pakai yang paket carry hore, paket hemat, yaitu pakai punya Nissan Livina. Itu harganya cuma sekitar nggak sampai 30.000 dibandingkan orinya yang 60.000. Jadi ya nggak ada masalah juga gue pakai, nggak ada olinya jadi kotor segala macam, enggak. Ini bahkan olinya nanti kita bakal buka ya, kita taruh di baskom, kita colek pakai tisu, kita lihat warna drop testnya. Karena ini kebetulan motor ini nggak punya dipstick, karena kan biasanya kan kita dipstick ya, kita cek warna oli, kita lihat kondisinya gimana, baru kita bisa nentuin. Nanti gue bakal tampilin dipsticknya ke kalian biar kalian lihat. Oke, ini langsung aja kita bakal bongkar, kita bakal ganti olinya, dan kita lihat hasil dipsticknya. Nah, ini oilnya udah kita drain, udah kita kuras. Kalau kita lihat sekilas dari warna sih hitam biasa ya, jadi nggak ada gejala fuel dilution, nggak ada gejala apa namanya nyampur sama air radiator atau apa, nggak, benar-benar hitam sempurna. Tapi nanti kita bakal ambil setetes, terus kita tetes di tisu ya. Selama gue pakai ini tuh nggak ada gejala nguap. Nanti gue coba bakal ukur pakai botol sih ya, kayak masih sisa berapa si oli ini, masih sisa berapa di dalam. Tapi kalau gue lihat di kaca ini sih dia sama sekali nggak turun. Ini kan ada kaca intip ya, kaca intipnya dia kelihatan tidak turun. Karena ini kalau kalian tadi merhatiin mungkin di awal-awal kok agak ke bawah, ini kebetulan tempat gue ngerjain ini agak miring ke sana. Jadi ya begitulah, kan nyetingnya juga nggak boleh di pedok. Ini kan di pedok nih motor, aslinya kan nggak boleh di pedok, harus di tempat yang bener-bener rata, motor ditegakin. Ketika mesin baru nyala, dimatikan sebentar, terus dicek ya. Jadi biar oil pumpnya jalan, sirkulasi ke seluruh mesin, kayak mesin suhunya di 2 bar atau hampir 3 bar, kita cek kapasitasnya. Nah, tapi ini untuk sekarang kalau gue rasa sih, kalau lihat segini sih ini nggak habis banget ya. Terus misalnya kalian nanya, bang, kalau ganti oli disemprot pakai kompresor gimana? Ini dia, gue bakal semprot pakai kompresor. Kalau kalian bilang, lah nanti kan ada air, makanya pakai filter. Ini sini satu ada filter nih ya, di ujung sana juga ada filter tuh kalau kalian lihat. Jadi ini gue pakai filternya double dan gue yakin dah aman banget. Jadi tinggal disemprot aja tuh, lihat kan dia masih ada netes-netes sedikit. Ini gue masukin ke dalam baknya. Nah, ini udah selesai kita tap, tinggal kita tutup. Cuma kebetulan gue dari tadi agak curiga kenapa motor gue di bagian sininya rembes. Nggak taunya bagian tutup isian oli ini tuh ternyata ada o-ring, dan o-ringnya ini udah gepeng ya. O-ring ini udah gepeng, jadinya rembes. Jadi mungkin nanti di bagian sini bakal gue kasih tribon sedikit gue kasih tribon buat ngesil biar dia nggak bocor. Sementara gue inden sih o-ring ini sendiri harganya murah, 4.500 rupiah doang, nggak mahal-mahal banget. Jadi gue bakal ganti, tapi untuk sementara biar nggak kecret, nggak belepotan, gue bakal kasih tribon sedikit aja. Karena ya gimana, nggak ada pilihan. Kalau gue nggak ganti nanti dia belepotan, tapi kalau nunggu kelamaan. Nah, si oil plugnya bakal kita torsi pakai kunci ini nih. Kita torsinya di 17 Nm ya, biar nggak kekerasan. Kayaknya kemarin itu pas waktu gue
ngencengin itu over torque ya. Nah ini masih netes-netes, artinya di dalam masih ada sisa oli, jadi gue bakal tungguin lagi sampai dia bener-bener habis. Oke, jadi ini udah selesai gua tutup tuh bautnya, udah gua torsi lagi si baut, agak kelihatan ya baut drainnya, udah gua torsi. Jadi tinggal kita tuang. Nah sebelum kita tuang nih gue bakal nunjukin hasil dipsticknya nih. Ini hasil yang gua ambil nih sebenarnya masih bagus banget, masih layak banget, masih kuning. Bisa dilihat kan, belum ada hitam-hitamnya. Jadi ini oli sebenarnya 3000 kilo lanjut, bisa lanjut sampai mungkin 4000 5000 baru ada gejala minta ganti. Cuma balik lagi ya, lebih baik main aman. Jadi gue sebelum ganti oli ini tuh pas waktu sebelum ke Jogja itu sekitar bulan November. Sementara ketika video ini dibuat ini sekarang udah Juni ya, sudah Juni. Jadi menurut gue udah terlalu lama lah, mendingan ganti aja. Udah 3000 kilo ngapain dihemat-hemat. Tapi kalau kalian mau lihat masih bagus gak? Tuh hasilnya. Nah ini sekarang kita bakal tuang. Berhubung kita nggak ganti filter, kita cuma cukup tuang 1,8 liter aja. Karena kalau kalian ganti filternya sekalian, kalian perlu nuang sekitar 2,1 liter. Jadi ini sisanya bakal kita pakai buat nanti yang berikutnya. Jadi sekali ganti oli itu jaga-jaga kan belinya dua ini ya, dua botol. Jadi nggak sampai 100.000. Kalau ada sisa ya buat berikutnya gitu. Bahkan yang kemarin agak ekstrim karena gue beli cuma dua dan gue belum ada sisa. 100 ml gue pakai oli 10W40 dan fine-fine aja, nggak ada masalah di motor gue. Dan langsung aja kita bakal tuang. Habis itu kita bakal tes motor. Nah ini bisa dilihat udah sisa 200 mili, jadi 1,8 bisa dilihat dia pas di full tuh ya, dia pas di full. Ini karena motornya belum nyala, jadi ya nggak apa ya, masih di bawah banget, masih sesuai. Tapi nanti begitu nyala karena ini miring pasti oli kemana-mana dan nggak akan sefull ini. Jadi olinya menurut gue sih harusnya nggak nguap sama sekali. Dan bisa lihat warnanya bening banget, bener-bener bening banget ya. Ini cuma tinggal kita tutup, tapi sebelum tutup gue mungkin bakal ngasih tribon sedikit di bagian sini biar nggak terlalu berceceran, karena o-ringnya tadi kita lihat udah masalah, udah gepeng. Tapi ya menurut gue sih ini oli mantep banget. Nah ini udah gue drain dan hasil drainnya udah gue taruh lagi di bakinya itu udah gue buang ke galon oli. Bisa dilihat dia hampir 2 liter alias sekitar 1,8 1,9. Dan menurut gue ini nggak nguap sama sekali karena biasanya 200 mili atau 300 mili itu mengendap di dalam filter. Nah dalam filter itu kan tadi kan nggak kita ganti ya, jadi ada di dalam situ. Kalau kita filternya kita ganti ya mungkin total kalau dihitung ada 2 liter lebih lah, 2 liter 2,1 atau 2 liter lah. Tapi ya menurut gue sih ini oli bagus banget. Dengan harga segitu kalian dapat oli yang kuat di 3000 km masih bening banget dan enak-enak aja. Dan ini udah gue tes nyala motor, dan menurut gue sih ini oli worth it banget ya. Selama gue pakai buat touring jarak jauh, ini oli menurut gue salah satu oli the best buat motor kopling basah dan untuk jarak jauh. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa bisa di kolom komentar ataupun di DM Instagram. Kalau misalkan kalian mau beli oli ini, nanti gue kasih link dari yang seller yang tadi. Menurut gue nih sih olinya ori dan sellernya pun berani menjamin. Oke, kayaknya segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.